Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tujuan pendidikan dan pengajaran. Saya Novianti Mawarni, NIM 2006511001112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutiara Putri dengan NIM 200651100124 dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Republik Indonesia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Menjadi manusia susila. Manusia susila ialah manusia yang hidupnya selalu menuruti dan sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang sedang berlaku. Manusia juga memerlukan pendidikan yang dapat digunakan sebagai sarana mencapai kemakmuran dan kenyamanan hidup. Pendidikan dapat menjadikan manusia seutuhnya. Dengan pendidikan, manusia dapat mengerti dan memahami makna hidup dan penerapannya. Melalui pendidikan, kita harus mampu menciptakan manusia yang bersusila, karena hanya dengan pendidikan kita dapat memanusiakan manusia. Aspek kehidupan susila adalah aspek ketiga setelah aspek individu dan sosial. Manusia dapat menetapkan tingkah laku yang baik dan yang buruk karena hanya manusia yang dapat menghayati norma-norma dalam kehidupannya. 2. Dapatkah watak itu dididik? Atau lebih jelasnya lagi, dapatkah anak itu dididik menjadi manusia yang berwatak susila? Berlainan dengan pendapat Karl-Heinz Steiner, seorang ahli ilmu jiwa bangsa Jerman yang mengutarakan hal watak itu antara lain sebagai berikut. A. Watak biologis, yaitu watak yang berhubungan dengan nafsu dan insting yang rendah, yang terkait kepada kejasmanian. Menurut Karl-Heinz Steiner, watak biologis ini tidak dapat diubah dan dididik. B. Watak intelektual atau watak budi, yang artinya watak yang berhubungan dengan budi atau akal pikiran manusia. Watak ini yang dapat diubah dan dididik. Watak ini mengandung unsur-unsur kekuatan kemauan, kejernihan keputusan, kehalusan perasaan, dan Aufulbarkeit atau lama dan mendalamnya getaran jiwa. Nomor 3. Mengapa pendidikan kesusilaan itu penting? Yang dimaksud dengan pertanyaan ini ialah, mengapa perlu sekali anak-anak kita dididik kesusilaannya? Bukankah ada yang lebih penting lagi daripada kesusilaan itu? Seperti mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berilmu, pengetahuan tinggi, dan pandai mengurus negara, atau pandai tentang pekerjaan teknik yang perlu bagi pembangunan negara. Seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Pendidikan Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menjadi manusia cakap. 1. Apa yang dimaksud dengan manusia cakap? Manusia cakap ialah seseorang yang mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Samakah cakap itu dengan banyak pengetahuan? Menurut saya berbeda, karena orang yang banyak pengetahuan belum tentu cakap dan belum tentu mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan kepandaiannya. Nomor 3,
Bila manakah orang itu dapat disebut cakap? Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa atau yang telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Berikutnya, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Manusia adalah makhluk sosial, anggota suatu persatuan masyarakat, juga persatuan bangsa. Negara kita adalah negara yang berdasarkan demokrasi, suatu negara yang kekuasaannya ada pada rakyat, yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat, bukan ditentukan oleh seseorang atau segolongan orang saja. Maka dari itu seharusnya perintah mengusahakan mendidik warga negara menjadi warga negara sejati. Tiap-tiap warga negara harus turut bertanggung jawab atas kelancaran jalannya roda pemerintahan. Tentu saja hal ini menurut kemampuan dan pekerjaan masing-masing dalam masyarakat menuju kesejahteraan masyarakatnya. Tiap-tiap warga negara hendak tahu kewajiban sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga dari suatu negara demokrasi. Hal ini tidak mungkin kalau tiap-tiap warga negara tidak mengetahui seluk-beluk ketatanegaraan, soal kemasyarakatan, dan juga soal politik. Untuk itu, diperlukan bagi tiap-tiap warga negara. Yang pertama, suatu pengetahuan yang cukup tentang kewarganegaraan atau civics, ketatanegaraan, kemasyarakatan, soal-soal pemerintah yang penting. Yang kedua, suatu kesadaran dan kesanggupan, suatu semangat menjalankan tugasnya dengan mendahulukan kepentingan negara atau masyarakat daripada kepentingan sendiri atau kepentingan sekelompok kecil manusia. Yang ketiga, suatu kesadaran dan kesanggupan memberantas dan kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.